Yo guys, Bitcoin menuju Neverland. Jadi memang liar ya pergerakan harga si Bitcoin ini dan banyak orang menebak ke harga berapa nanti dia akan naik ataukah dia akan menembus ATH sebelumnya yang sebelum halving itu sudah dilakukan seperti itu sahabat Black Cuan. Kemudian kalau saya katakan ke Neverland ini teman-teman, karena memang kita tidak bisa memprediksi bahwa setelah puncak 2021 kemarin itu dia bakalan sampai di sejauh mana harga Bitcoin ini akan naik. Dan untuk itu kita akan discuss di sini teman-teman mengenai berita positif-positif yang sudah terjadi ini. Untuk itu let's dive in. My friend, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Sahabat Black Cuan, kita berbicara kali ini mengenai pergerakan yang liar sekali yang sempat terjadi di Bitcoin ini. Naiknya itu tidak kira-kira satu candle besar harian yang terjadi ini luar biasa. Teman-teman, ini merupakan ATH pre-halving pertama, artinya dia begitu dekat dengan ATH yang sebelumnya, bahkan sebelum Bitcoin ini masuk halving. Oleh karena itu, sekarang ini muncullah banyak pertanyaan, apakah dia akan break all-time high 2021 ini sebelum halving, itu pertanyaan besarnya di sini. Dan mengutip di sini dari Duo9, apa yang dikatakan oleh Duo9 itu jangan kaget kalian apabila ada satu hari Bitcoin ini akan bikin satu candle itu panjangnya itu 10K. Artinya dari 51.000 itu sampai ke 61.000. Dan jangan kaget juga apabila nanti itu terjadi hal yang sama lagi di masa depan. Oleh karena itu teman-teman, kita mesti ingat ada yang berjasa juga di sini. Jim Cramer itu berjasa menurut saya karena inverse-nya dia itu merupakan pertanda yang membuat para investor itu confident terhadap harga si Bitcoin di sini. Sebelum kita berbicara altcoins teman-teman, kita sedikit singgung dia di sini. BTC ini sudah 156% kenaikannya itu sejak Jim Cramer ini mengatakan untuk jual Bitcoin itu di 11 bulan yang lalu. Dan kita lihat pergerakan harga Bitcoin gila-gilaan terjadi kenaikannya. Dan kali ini kalau kita berbicara faktor yang memberi bumbu yang luar biasa nikmat ya menurut saya di sini karena adanya Bitcoin Spot ETF yang terjadi di Bitcoin ini di Januari. Dan untuk data terbarunya mereka, ini dari Bloomberg, Eric Balchunas, ada terjadi peningkatan yang 2 kali lipat di dalam volume trading yang terjadi di 9 Bitcoin ETF di sini teman-teman. Ini betul-betul masif menurut saya untuk Bitcoin ke depannya. Artinya retail kemungkinan besar setelah ini akan berbondong-bondong, berduyun-duyun masuk ke aset Bitcoin ini. Oleh karena itu sahabat Black Cuan, Bitcoin sampai ketika saya merecord video kali ini pun dia sudah melewati ATH di beberapa negara. Alasannya simpel menurut saya di sini. Karena mata uang negara, mata uang fiat itu kan dibangun ataupun diproduksi, diminting dia itu berdasarkan keinginan. Artinya dia tidak ada peggingnya, tidak ada patokannya. Oke lah kita taruh dolar dulu itu sempat ada gitu kan. Kemudian akhirnya Richard Nixon melepas peg dolar dan dicetak dia berdasarkan mau-maunya mereka. Dollar is printed from thin air, katanya orang-orang di Twitter seperti itu, sahabat Black Cuan. Dan di sini ada euro yang sudah dilewati di sini. Kemudian ada juga ini mata uang Kanada dolar itu juga sudah dilewati ATH-nya. Dan menurut data terbaru di sini bahwa untuk keadaan kita sekarang ini 30 fiat currency itu sudah ditembus ATH oleh si Bitcoin di sini sahabat Black Cuan. Dan ini merupakan record yang luar biasa menurut saya di sini. Kalian bisa lihat, kita bisa langsung saja di sini di Balaji dalam hal ini. Kita bisa melihat postingannya dia di sini menarik sekali. Ada 30 negara yang sudah dilewati ATH-nya termasuk Cina, India. Ya kalau Argentina kita sudah tahu ya, itu malah yang duluan ATH-nya daripada negara-negara lain. Argentina dan Turki kalau tidak salah. Oke, sahabat Black Cuan, kalau kita memperhatikan sekarang juga perkembangan si Bitcoin ini, dia merupakan mata uang kelima terbesar di dunia. Setelah United States, Euro, China, Japan, Bitcoin sekarang ini
Dan tidak sedikit orang dengan confidence mengatakan bahwa Jepang, kita menuju ke kalian. Artinya, apakah Bitcoin ini malah akan melewati Jepang ataupun China, teman-teman, ke depan ini? Menurut kalian, apakah ada kemungkinan besar bahwa Bitcoin ini masih akan maju terus dan mengalahkan ranking-ranking global money yang ada di sini? Tulis di kolom komentar, teman-teman. Kemudian berkaitan dengan retail yang kita bicarakan di sini mengenai para pemain-pemain kecil seperti kita juga yang kemungkinan besar belum masuk, saya memperhatikan dari Google Trend di sini bahwa untuk time frame yang panjang di sini pernah terjadi kenaikan untuk minat bagi orang-orang yang mencari tentang informasi Bitcoin, dan itu seiring dengan masuknya retail juga kita bisa membaca gelagatnya seperti itu. Itu tahun 2020 terjadi kenaikan semenjak pasca halving pada saat itu, dan 2021 terjadi kenaikan yang gila-gilaan di sini. Kemudian sahabat Black Cuan, kondisi kita sekarang ini pada saat ini pun masih belum terjadi kenaikan yang cukup tinggi. Artinya meskipun ada ETF masih belum bisa mendongkrak banyak retail yang masuk sekarang ini. Pertanyaan saya, apabila benar retail belum masuk, ini uang siapa ini yang naik sampai 63.000? Apabila kalian punya informasi ataupun kalian punya prediksi seperti apa, coba tulis di kolom komentar. Kita bisa sharing-sharing di sini, sahabat Black Cuan. Sementara untuk time frame yang lebih pendek di sini saya ambil dari Bitcoin Archive bahwa pencarian terhadap Bitcoin di Google Trends juga di sini dengan time frame yang harian di sini dia pakai itu sudah mulai terjadi kenaikan, dan mungkin besok atau beberapa hari ke depan ini akan naik sampai mungkin level 100 ini untuk level pencarian mengenai si Bitcoin ini. Karena paraboliknya itu memang tidak kira-kira, sahabat Black Cuan. Kemudian sebelum para retail ini masuk, saya menduga dalam hal ini akan muncul berita-berita yang super positif. Bukan super first yang sering kita bahas, bukan BIM. Kemungkinan besar akan muncul berita-berita yang sangat-sangat positif ya, super positif nanti itu. Dan salah satunya yang kita bisa lihat juga ya ke depan ini, Edward Snowden juga sudah mengeluarkan prediksinya dia bahwa pemerintah yang selama ini agak tertutup ya, ataupun kayak tidak support dengan Bitcoin atau cuek-cuek saja atau sibuk sendiri dengan kelakuan mereka, akan muncul nanti itu mereka mereveal berapa mereka sudah membeli Bitcoin atau menyetok Bitcoin di belakang layar. Dan akhirnya yang saya coba pahami di sini adalah ketika mereka menampilkan bahwa ini loh cadangan kita gitu kan. Jadi kayak Bitcoin ini semacam confidence negara-negara untuk menunjukkan kepada negara lain dia punya cadangan Bitcoin loh. Jadi kayak dulu kan orang mempertontonkan kekayaan negaranya itu dari berapa jumlah emas yang mereka miliki. Nah sekarang ini shifting menurut saya, sahabat Black Cuan. Saya setuju sama ini nih Pak Edward Snowden ini, bahwa negara-negara akan reveal itu berapa mereka punya Bitcoin nantinya. Dan itu tentu saja menurut saya akan memberi semacam edukasi publik yang besar-besaran nanti yang akan menyebabkan retail-retail ini FOMO, sahabat Black Cuan. Jadi saya dalam kesempatan ini juga mau salut kepada sahabat Black Cuan, salut kepada kalian yang sudah bertahan di Bitcoin ataupun di altcoin semenjak 2022, 2 tahun yang lalu saya bicara di sini. Jadi 2023 oke lah, banyak juga yang 2023, tetapi untuk yang 2022 salut untuk kalian. Karena profit kalian pasti sudah banyak sekali sekarang ini. Kemudian meskipun telat ya, sahabat Black Cuan, ini bumbu positif juga di hari ini. Saya semangat sekali kali ini. Ada 1,3 triliun asset manager yang namanya itu Morgan Stanley. Sekarang ini sudah considering, dia sudah mulai berpikir ini untuk menawarkan spot Bitcoin ETF terhadap customer mereka. Ini merupakan salah satu institusi besar di Amerika, sahabat Black Cuan. Dan yang nonton sampai sekarang ini menurut saya, ini lagi manto ini Vanguard sekarang ini. Jadi si Vanguard pada saat ini melihat BlackRock ya, karena dia tidak ingin kan ada Bitcoin spot ETF itu ditawarkan ke konsumennya dia atau nasabahnya mereka gitu kan. Jadi ya mereka nonton sekarang ini. Hello Vanguard. Seperti itulah bahasa-bahasanya orang-orang di X ya, di Twitter teman-teman. Dan yang paling menarik selanjutnya kita berbicara di sini adalah mengenai alt season, sahabat Black Cuan. Jadi alt season kita ini kalau mengacu ke grafik yang diberikan oleh Cyclops di sini kita masih berada di bawah sekali. Kita belum lihat alt season yang gila-gilaan karena ya memang kan Bitcoin belum halving. Meskipun harganya sudah tinggi sekali sekarang ini,
Kita belum halving, sahabat Black Cuan. Oleh karena itu saya katakan tadi bahwa Bitcoin ini menuju Neverland, artinya ke harga yang orang belum pernah memperkirakan sebelumnya. Itulah yang saya membayangkan di sini mengenai harga si Bitcoin. Kalau harga si Bitcoin aja kita bayangkan dia ke Neverland, teman-teman, jawab saya dengan jujur. Altcoin itu bagaimana yang banyak-banyak itu? Kita belajar dari kejadian 2021, altcoins itu lipatannya itu sky is the limit, lipatannya si altcoin. Sementara kalau Bitcoinnya mungkin 2-3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali lipat lah. Seperti itu, tetapi altcoins teman-teman, bagi kalian yang sudah beli super di harga 0,1, bayangkan sekarang sudah $1 sahabat Black Cuan. Jadi kalau masalah TP-TP itu nggak usah lah kita berbicara panjang lebar. Saya yakin sahabat Black Cuan itu sudah punya manajemen sendiri dalam hal TP. Dan balik lagi ke alt season di sini. Kita berada di sini wilayah kita ini, kita sudah melewati wilayah-wilayah salt season. Maksudnya ini wilayah-wilayah di bear market sahabat Black Cuan di 2022. Salt season, banyak orang salty di sini. Asli ketika kita bahas Cardano, XRP, udah habis itu dirujak sama komen-komentarnya itu. Kemudian Solana juga kayak gitu. Semua koin itu kena salty di sini, salty komentar ya. Komentar yang pedas-pedas seperti itu teman-teman. Yang ya sudah orang luka itu jadi disiram garamnya gitu-gitulah, makanya kita bilang salty. Kemudian ada juga very salty. Area very salty di sini tuh kayak tidak ada masa depan. Jadi dia datar sekian lama. Sekian lama mereka datar dan barulah setelah itu dia masuk ke dalam area yang menjanjikan ketika Bitcoinnya mulai naik. Jadi kalau kita perhatikan di sini yang kuning adalah total crypto market cap, kemudian total duanya adalah total altcoin market cap. Mereka ini beriringan sahabat Black Cuan, akan tetapi menurut saya di sini begitu Bitcoin ini naik dan dia istirahat, maka disitulah momen-momen untuk altcoins itu akan kejar lagi kelipatan-kelipatan mereka. Dan kali ini sahabat Black Cuan, saya ingin membahas beberapa altcoins. Saya hindari bahas super dan BIM karena sudah tinggi dan sudah diingatkan saya. Kali ini saya membahas yang di komentar saya di Black Cuan mengenai Pixel. Salah satu game baru di sini yang masih fresh menurut saya. Saya senang bicara fresh ini sahabat Black Cuan karena harga yang fresh ini juga kedepannya itu termasuk seperti Bitcoin juga, dia Neverland kayak gitu. Kalau yang lain-lain kan ada yang masih belum ATH, jadi masih kita bayangkan nih, bisa nggak dia ketemu sama ATH yang sebelumnya gitu kan. Tapi kalau yang baru-baru ini seperti Pixel, kemudian ada Myria, itu kan masih kita sebut Neverland. Karena belum ketemu dia kemana harganya dia akan lari. Tetapi kita hadir kali ini dengan optimisme. Dan teman-teman, ini bukan tentang mengajak kalian membeli aset-aset tertentu di sini, tetapi di sini kita berdiskusi dan saya ingatkan juga, ini resikonya besar. Jadi token-token GameFi itu resikonya besar. Kalau kalian mau aman ya masuk di Bitcoin dan Ethereum saja, seperti itu sahabat Black Cuan. Dan balik lagi ke Pixel ini, dia ini diluncurkan di Binance ya, sebagai token GameFi yang baru diperkenalkan oleh Binance. Dan kalau kita perhatikan ya mengenai game ini merupakan kayak game farming gitu teman-teman, di mana para pemainnya ini bisa menjadi pemain play to earn seperti itu, P2E. Dan unik di sini, saya seringkali dikomentari juga kenapa BIM terus yang dibahas padahal ada Ronin juga yang bagus. Dan kali ini kita bicara ini Ronin dan ini menggunakan infrastrukturnya Ronin Network sahabat Black Cuan. Jadi kalau misalnya Ethereum-nya bosnya besar itu naik, kemudian Ronins-nya naik, ya kalian bisa bayangkanlah bagaimana P2E ini akan terbang seperti itu. Dan untuk sementara ini, informasi yang bisa saya berikan adalah ada active user 180.000 daily active user. Ini luar biasa untuk project yang baru, artinya minat untuk user ini tinggi sekali di game ini sahabat Black Cuan. Akan tetapi sebelum berinvestasi ke sini, tetap sahabat Black Cuan harus melakukan riset secara mandiri, dan selalu menggunakan uang yang kalian sanggup untuk terjadi apa-apa. Jadi kalau misalnya untung kan semua orang pengen. Jadi kalau misalnya terjadi apa-apa itu ya kayak misalnya dia proyeknya rungkat lah misalnya, itu kemungkinan terburuk. Tetapi di bull run sini saya kira ini sangat menarik untuk kita memantau si Pixel di sini teman-teman. Altcoins berikutnya adalah VeChains. VeChains merupakan proyek yang sudah melewati bull market 2021 dan sahabat Black Cuan, setahun belakangan ini kita sudah berbicara banyak kali tentang VeChains ini dan jangan tanya saya berapa TP-TP-nya
Karena ini pembeliannya itu banyak sekali di area-area 0,01 seperti itu sahabat Black Cuan, dan sekarang sudah di 0,47. Saya kira ini sudah minimal 3 kali lipat, itu sudah ada kenaikan harga ya di sini dari modal kita pembelian tersebut sahabat Black Cuan. Kemudian yang menarik dari VChange ini adalah karena VChange ini meskipun sudah lama sahabat Black Cuan, tetapi dia terus melakukan upgrade seperti itu, dan itu yang menarik para investor, menarik minat para investor. Dan untuk yang sekarang ini mereka itu kan akan ada peluncuran ini untuk 2 token baru mereka. Jadi ada B3TR, kemudian ada VOT3. Dan platform yang baru mereka ini, di upgrade ini bertujuan untuk mendorong adopsi dari teknologi Web3 di seluruh perusahaan dan individu dengan menggunakan strategi X to Earns dari mereka di sini. Dan VBetterDAO ini merupakan evolusi dari white paper Web3 mereka, dan ini gunanya untuk mendorong adopsi massal di dalam teknologi blockchain sahabat Black Cuan. Jadi akan sangat menarik untuk kita melihat bagaimana VChange ataupun Pixel ke depan ini. Dan yang terakhir di sini ada HBAR sahabat Black Cuan. Saya lupa di sini. Dia ada mega partnership di sini untuk advance payment innovation. Jadi ada juga yang request, ini HBAR gimana bang gitu kan. Tenang, HBAR ini merupakan project yang kuat dalam penilaian saya pribadi di sini. Dia kali ini bekerja sama dengan Digital Euro Association, DEA, dalam hal ini untuk mendrive innovation in the industry, guys. Jadi ke depan ini dalam hal role play-nya dia dalam CBDC, sahabat Black Cuan, HBAR ini sudah masuk ke dalam radar. Sama seperti yang terjadi di XRP, Chainlink, seperti itu. Jadi ada race di sini, ada semacam perlombaan untuk mendapatkan perhatian para institusi yang akan mengembangkan CBDC, dan HBAR itu termasuk di dalam situ. HBAR di sini. Jadi teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan mengenai HBAR di sini, karena saya masih yakin HBAR ini punya potensi pergerakan yang bagus ke depan ini. So guys, kalau kalian ada insight ataupun perspektif prediksi kalian, tulis saja di kolom komentar. Dan sekian video kali ini sahabat Black Cuan, terima kasih telah menonton. In the meantime, let's enjoy the ride guys. Salam Black Cuan. Peace my friend.